Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, sungguh saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu. Kami rindu jamahan kasih-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan lebih daripada itu, kami rindu firman-Mu mengubah kami saat ini. Oleh karenanya, Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami. Ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan,
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Allah pasti meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu yang telah menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya. Allah itu yang telah memberikan kepada manusia ciptaannya nafas kehidupan yang dihembuskan kepada manusia saat manusia diciptakan pada mulanya. Pemahaman ini seharusnya membuat kita sadar bahwa sebagai pencipta, Allah yang kita percayai itu adalah pemilik jagat raya ini. Allah yang kita percayai itu adalah pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Allah yang kita percayai itu berhak atas hidup kita sepenuhnya. Dan itu artinya sebagai ciptaan, kita harus tunduk sepenuhnya dalam kedaulatan Allah, dalam pengaturan Allah. Nah saudaraku, ironisnya, sekalipun kita percaya Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu pemilik jagat raya ini, bahkan Allah itu adalah pemilik segenap kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya, percaya yang kita miliki atau yang kita yakini belum sampai membuat kita benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Belum membuat kita benar-benar menjadi pribadi yang memiliki perasaan gentar kepada Allah, gentar di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu hal ini baru akan jelas terlihat kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Kita harus memeriksa seluruh keadaan hidup kita saat ini dengan jujur, saudaraku. Ketika kita melakukan itu, maka kita akan menemukan bahwa kita belum menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Kenapa demikian? Karena sekalipun kita berkata kita percaya kepada Allah, tetapi cara hidup kita masih dipenuhi dengan berbagai bentuk kejahatan, saudaraku. Hidup kita masih dipenuhi dengan rasa iri, dengki, ada kebencian, masih ada kesombongan, kecongkakan. Mulut kita masih dipenuhi dengan dusta, hati kita masih penuh dengan dendam, bahkan sampai-sampai ada begitu banyak kepahitan yang kita simpan terhadap orang lain. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa kita belum benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita belum menjadi pribadi yang sungguh-sungguh gentar kepada Allah, gentar di hadapan Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi selama hidup kita masih dipenuhi dengan berbagai bentuk kejahatan, kita tidak pernah bisa menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan itu artinya hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau pada akhirnya hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, maka di balik kematian nanti, perhatikan baik, di balik kematian nanti kita akan terbuang dari hadirat Allah ke dalam kegelapan abadi, ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka yang tidak pernah padam. Saudaraku, kita harus melihat ini sebagai sebuah kengerian yang sangat luar biasa, sebuah kengerian yang sangat dahsyat, yang seharusnya membuat kita benar-benar menjaga seluruh hidup ini supaya tetap berkenan kepada Allah. Sebab jika tidak, kita akan binasa di kekekalan, saudaraku. Itulah kenapa saya sendiri berkata kepada diri saya,
Jangan mengingini apapun lagi yang ada di dunia ini. Saya mau berjuang setiap hari untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Bapa di surga. Saudara, kalau saya katakan ini sebagai satu kengerian yang dahsyat, karena memang firman Tuhan menggambarkan akan hal itu dengan sangat jelas. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 9 ayat 47 ayat 48, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi takut akan Tuhan itu berarti kita harus berjuang supaya hidup kita benar-benar bersih. Sekali lagi, takut akan Tuhan itu berarti kita harus berjuang. Kita harus menjaga hidup kita supaya benar-benar bersih, benar-benar kudus, benar-benar suci. Artinya di dalam segala hal kita harus berjuang supaya tidak berbuat dosa lagi. Ini yang seringkali saya katakan kepada saudara. Kalau kita baca 1 Petrus 1 mulai ayat 15, firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perintah. Perintah yang harus kita turuti, perintah yang harus kita taati, perintah yang harus kita hormati. Kalau kita tidak benar-benar hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu artinya kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, untuk bisa benar-benar hidup takut akan Tuhan, satu hal yang harus kita perhatikan dan harus kita lepaskan, yaitu keterikatan hidup kita dengan dunia ini. Kita tidak boleh lagi terikat dengan dunia ini. Apapun bentuknya, tidak boleh lagi. Kita tidak boleh lagi terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia. Kita tidak boleh lagi bersahabat dengan dunia ini. Sebab keterikatan dengan dunia ini akan membuat hidup kita dicemari oleh berbagai kesenangan hidup dunia yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan akan mengingini Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidupnya. Sekali lagi saya harus katakan, orang yang benar-benar takut akan Tuhan hanya akan mengingini Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidupnya, tidak ada yang lain. Dan orang-orang seperti ini akan memiliki prinsip hidup, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudaraku, apa yang engkau ingini saat ini? Apa yang sedang engkau kejar saat ini? Sudahkah engkau menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidupmu? Saya berjuang setiap hari. Saya mau terus belajar untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan di dalam hidupku, saudaraku. Kita harus berjuang untuk itu. Mazmur 25 ayat 12 firman Tuhan katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kemudian kalau kita lihat Mazmur 112 ayat 1, firman Tuhan katakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin mengoreksi diri kita. Kita memeriksa hidup kita supaya kita berjuang menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan supaya
Bapa di sorga menemukan hidup kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang benar-benar menyadarkan kami bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami harus memiliki kehidupan yang benar-benar takut akan Engkau secara patut, takut akan Engkau secara benar. Ya Bapa, kami tidak punya pilihan yang lain. Kami mau memilih untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau memilih untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau memilih untuk menjaga hati dan pikiran kami, supaya setiap saat selaras dengan pikiran-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, lalu di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Biarlah Bapa menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.